Betul ya. Teman-teman pernah bukan punya pengalaman, tapi pernah mendengar atau didoktrin semacam itu? Pernah sih. Pernah ya. Ketika kita sendiri menjalaninya, kemudian lelah karena kok rasanya seneng sih, cuma berat. Hai teman-teman, ini podcast remaja di mana kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan kepada kita dalam G-Form. Oke, sebelum mulai kita mau ucapin Merry Christmas and Happy New Year buat kalian semua. Yeay. Oke. Oke, kenalin nama aku Yunika Namaku Onel. dan pembicara kita hari ini Kak Yohanes. Yohanes, sampai lupa. Oke, sebelum mulai kita doa dulu ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di gereja. Berkati supaya podcast kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Ada teman kita yang tanya, kenapa orang Kristen dibilang buat cari pasangan yang seiman? Maksudnya seiman itu gimana? Kalau nggak seiman itu memangnya kenapa? Dan memangnya iman lain salah? Wow, pertanyaannya paket kompleks ya. Komplit. Oke, baik, terima kasih buat pertanyaannya nih teman-teman ya. Jadi gini, saya tidak memungkiri bahwa pacaran ataupun bahkan juga ada sampai yang menikah gitu ya dengan beda iman atau beda agama ya, bahasa lebih gampangnya seperti itu. Cuma memang ini menjadi sesuatu hal yang dilematis tetapi sekaligus hal yang penting untuk kita ketahui dulu gitu ya, karena bicara soal pacaran dan juga bahkan pasangan ini bicara soal masa depan nih, setuju nggak? Betul ya, setuju ya, untuk kedepannya pasti. Iya, pasti untuk bicara soal masa depan. Nah, siapa sih yang pengen masa depannya suram? Atau siapa sih yang pengen masa depannya itu penuh dengan intrik, konflik dan segala macam? Tentu nggak mau kan? Ya, kita meminimalisir itu. Nah, ini bicara juga soal pasangan gitu ya. Bukan berarti kemudian saya mengatakan, oh kalau pasangan beda iman pasti selalu ujung-ujungnya suram. Enggak, tetapi ini sesuatu hal yang penting. Ini teman-teman, saya mau mulai dulu dari pemahaman tentang pasangan yang seiman. Saya lebih sukanya malah pasangan yang sepadan, lebih membahasakannya itu. Menurut saya seiman itu masuk dalam kategori, dalam kacamata iman kita ya, itu adalah kategori sepadan, bagian dari sepadan gitu ya. Sepadan bukan separuh badan atau separuh dandan ya. Jadi pasangan yang sepadan itu tuh mencakup beberapa aspek. Pertama soal iman, lalu soal latar belakang si orang yang saling mencintai itu, kedua orang yang saling mencintai itu. Terus juga mencakup keluarga gitu ya. Lalu juga mencakup soal bagaimana visi misi ke depan mereka sebagai pasangan yang serius gitu. Visi misi itu guys, serius banget ini. Jadi gini teman-teman. Menurut saya kenapa orang Kristen selalu dibilang kalau cari pasangan atau cari pacar atau cari teman hidup tuh yang seiman. Begitu ya. Betul ya. Teman-teman bukan punya pengalaman, tapi pernah mendengar atau didoktrin semacam itu? Pernah sih. Pernah ya. Ketika kalian mendapatkan apa perasaannya? Masuk akal sih ya. Namun juga pernah saya bantah, jadi ya gimana ya. Rasanya waktu dibantah gimana? Karena ya saya pada waktu itu kelas 10 nih ya, masih ingin eksplorasi gitu, masih pengen banyak keinginannya, ingin mengalami. Akhirnya pun malah jadi susah sendiri. Ya. Jadi memang perkara iman ini bicara soal perkara nilai, prinsip, keyakinan, yaitu tentang bagaimana dia memandang Tuhan, memandang dirinya, memandang orang lain yang bersama dengan dirinya gitu. Dan kita tahu walaupun ada banyak keyakinan di Indonesia yang sebenarnya kalau kita pakai bahasa ya dia kan sama-sama manusia, fine-fine aja dong, berbeda, betul ya. Tetapi justru menjadi persoalan adalah ketika harus berdialog terus-menerus soal keberbedaan itu. Apalagi ini soal prinsip, nilai dan juga hal-hal lainnya. Ya kalau kita bisa melewati itu berarti kan ada kedewasaan tersendiri. Cuman memang seperti tadi Onel katakan ya kelas 10 lagi pengen keinginan gitu. Itu kan artinya selalu ada dorongan dari kita untuk untuk selalu kamu harus ngikutin saya. Ini keinginanku, ini keyakinanku, ini nilaiku gitu ya.
Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya menjadi sebuah pertarungan tersendiri dalam konflik. kita menjalin relasi hubungan. Apalagi kalau kita mau arah ke yang lebih serius gitu ya. Habis pacaran, ya tunangan, menikah. Ini kan sesuatu yang serius. Jadi perkara prinsip kadang-kadang itu menjadi, bukan kadang-kadang juga sih, seringkali itu menjadi sesuatu hal-hal kecil yang kemudian membesar. Jangankan itu, masalah besar dalam hubungan percintaan aja kan dimulai dari hal yang kecil kan. Kamu gak ngasih kabar saya gitu kan. Kok dia gak ngangkat telepon saya, itu kan perkara kecil. Tapi sering berulang, kok langsung nunduk gitu sih. Sampai sekarang juga gitu. Sampai sekarang gitu ya. Tapi karena itu selalu berulang, jadinya menjadi sesuatu yang ketika ketemu kita bukan ngomongin sesuatu yang menyenangkan. Tapi mengulas sesuatu yang kok malah kamu begini sama aku, kesalahan gitu. Nah apalagi ini soal iman. Begitu ya. Belum lagi perkara waktu. Saatnya kita ibadah. Ya, apalagi saya beberapa kali menjumpai begitu ya, ketika mereka yang beda iman bahkan sampai menikah, itu kemudian repotnya ketika mereka punya anak. Iya. Mau dibawa kemana nih? Mau kemana sih yang mana? Gitu ya. Aku ada temanku yang kayaknya, aku not sure, cuma kayaknya mamanya Muslim, papanya Kristen. Dia 2 bersaudara. Satunya masuk Kristen, satunya masuk Muslim. Dan surprisingly keluarga mereka cukup itu sih, cukup terkendali. Gitu, terkendali. Nah itu yang saya bilang sebenarnya, ketika memang ada sebuah toleransi besar dari antara entah yang pihak laki-laki, pihak perempuan sampai kepada anak, menurut saya itu menjadi sesuatu yang tidak semuanya bisa terjadi. Gitu. Saya yakin itu pasti butuh proses juga di antara yang satu. Waktu yang lama untuk didiskusikan sih. Cuma memang ini menjadi sesuatu yang catatan penting buat orang-orang muda ya, remaja atau pemuda yang ingin menjalin, ini buat teman-teman sekalian yang ingin menjalin hubungan, bahwa terkadang untuk menjalin sebuah relasi itu bukan cuman sekadar aku sayang, aku cinta. Tetapi ini bicara soal komitmen. Untuk kedewasaan kita menerima perbedaan. Ya, jangan perbedaan iman, perbedaan kebiasaan makan aja udah bisa jadi sarana berantem. Ya kan? Kamu makan bubur diaduk apa enggak? Diaduk apa kagak? Diaduk apa enggak? Itu aja bisa jadi perkara ya kan? Kok makan bubur diaduk, apalagi ini perkara iman. Jadi kalau saya lebih menyarankan gini. Kenapa mencari pasangan yang seiman? Itu ya. Ini karena bicara soal kita berkomitmen terhadap Tuhan, ya. Ingat waktu kita misalnya di CD, kan kita beriman secara mandiri. Kita berkomitmen penuh pada Tuhan secara utuh. Dan itu diimplementasikan dalam bentuk-bentuk keseharian kita, termasuk soal pasangan, pekerjaan, begitu kan ya. Jadi menurut saya kenapa dikatakan seiman gitu? Ini bagian kita melanjutkan komitmen itu. Apa yang kita ucapkan bahwa aku percaya pada Tuhan, maka dalam segenap lakuku aku mau mempercayai teladannya, termasuk ketika mencari pasangan hidup, mencari pacar, gitu ya. Walaupun memang juga harus diakuin sih teman-teman ya, seiman pun masih tetap aja, masih tetap aja ada konflik-konflik. Karena di satu agama pun banyak banget alirannya. Banyak alirannya yang berbeda. Beda gereja aja bisa bingung kan? Beda gereja bisa bingung. Minggu ini udah ke gerejamu, sekarang ke gerejaku, gitu kan? Beda cara ibadah, beda cara pengertian menelaah Alkitab gitu. Pengalaman pribadi nih gue keluarin semua ya Allah. Tapi kalau yang soal apakah iman lain salah, saya mungkin agak tidak bersepakat tentang hal itu. Ketika dikaitkan dengan pasangan atau pacaran, begitu ya. Karena ini beda ranah, gitu ya. Benar tidaknya soal iman itu ketika bicara soal relasi hubungan percintaan itu sangat sangat tidak apple to apple, gitu ya. Karena memang ini bicara soal yang satu kebenaran, yang satu soal sesuatu yang akan kita bawa ke masa depan, ya, yang kita coba terima bersama, kenali bersama, pelajari bersama, begitu ya. Jadi ini agak sesuatu berbeda. Menurut saya, apakah iman yang lain salah dalam hubungan percintaan? Bukan itu. Tidak bisa ngomong langsung. Bukan itu. Mungkin kalau lagi konflik bisa aja salah-salahan gitu ya. Lagi berantem gara-gara apa? Larinya ke iman. Tapi bukan karena imannya yang salah. Tetapi menurut saya lebih baik sih teman-teman muda itu kalau pengen mencari pasangan atau menjalin sebuah hubungan,
kita perlu setiakan dulu terhadap apa yang kita patut setiakan. Kalau teman-teman setia pada iman, maka apapun yang terkait dengan keimanan kita, keyakinan kita, itu pun kita wujudkan dalam semua relasi kita. Begitu ya. Jadi saya rasa sih seperti itu. Dan banyak sekali nih soal pasangan-pasangan yang sepadan. Tadi kan udah seiman. Terus soal prinsip-prinsip ke depannya. Bagaimana memandang kalau misalnya pekerjaan, ya kan? Nanti kalau sudah punya anak seperti apa? Ketika beda iman bisa beda pemahaman. Betul ya? Bagi kita anak itu apa sih? Bagi kita keluarga itu apa sih? Gitu ya. Kalau saya tiba-tiba di tengah hubungan percintaan saya mengalami ketidaksukaan, misalnya sudah menikah gitu ya. Terus saya masih dengan gampangnya, udahlah kita selesai aja. Bisa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Melanggar. Ya, jadi itu contoh kecil. Dan itu dimulai dari pacaran-pacaran kita bisa melihat kecenderungan ataupun juga kita dengan pasangan kita atau calon pasangan kita itu dalam menghadapi konflik itu seperti apa. Ya. Dan di situ pasti saya yakin percaya nilai iman, nilai prinsip agama itu juga pasti bermain di sana. Betul ya? Kayak Onel Kantan punya pengalaman tadi tuh. Betul nggak? Iya, pengalaman dengan yang berbeda iman. Iya, ada ya. Terus sampai kamu merasa bahwa iya akhirnya nggak berhasil itu karena ada sesuatu ya? Pada ujungnya aku menyadari kalau pacaran ini kalau misalnya aku bawa ke stage berikutnya dan terusnya dan seterusnya, harapan dia terhadapku pasti bakal meningkat juga, ketergantungan dia kepadaku juga meningkat juga, di mana berbeda iman gini tidak ada ujungnya gitu, nggak ada ujung yang pasti lebih tepatnya. Ujungnya pasti harusnya berpisah tuh kan. Tapi kalau saya bawa lebih lama lagi dengan cara kita yang udah berbeda, pola pikir kita berbeda, pandangan kita terhadap iman sendiri juga udah gitu. Jadi ujung-ujungnya saya harus menjadi ya bisa dibilang orang yang brengsek dan menyakiti dia untuk, mungkin bukan menyakiti tapi mengakhiri kita untuk kebaikannya sendiri. Meskipun ujungnya kedua pihak tersakiti. Aduh, apa sih ini podcast gini, gue heran. Ini pertanyaannya bikin ini ya, bumerang-bumerang bagi kita ya. Tapi bagaimana pandangan orang tua? Wah, aduh. Sebenarnya sih dari awal memang sudah tidak mendukung sih. Namun tidak mengambil reaksi yang berlebihan, ya, overreact gitu. Mungkin masih ya udah dijalanin. Cuman ya mama sama bapak emang gak dukung sama sekali dari awal. Saya dari awal ngajak dia jalan aja, mama udah bilang enggak, Dek. tapi akhirnya saya ajak jalan juga. Jadi ya gimana ya? Ujung-ujungnya juga apalagi bapak juga yang sebenarnya emang udah enggak banget, tapi tetap saya bantah dan saya lanjutkan. Emang akhirnya pun mereka yang benar, saya yang salah. Ada damai sejahtera nggak ketika membantah itu? Itu dia. Kenikmatan yang saya alami bersama dia itu juga diikuti dengan hati yang tidak damai di dalam. Karena itu sebenarnya salah satu jawaban dari pertanyaan ini. Kadang gini, orang tua akan mengharapkan masa depan yang terbaik buat anaknya, betul ya? Betul. Saya yakin itu. Dan juga kita sendiri pun ketika mengambil keputusan ya kita butuh banyak pertimbangan. Dan ketika kita menjalin hubungan itu, apalagi nantinya akan menjelang sesuatu yang serius, ini yang berhubungan bukan cuman saya dengan doi, betul nggak? Bukan cuman gue sama cowok atau cewek gue kan gitu, tetapi keluarga nih. Nah ini kalau keluarganya sendiri sudah nggak sejalan, tentu tidak ada damai sejahtera. Mau apapun, mau seperti apapun gitu ya, ketika kita tidak menjalaninya dengan damai sejahtera, penuh dukungan, kehangatan, kenyamanan ya, itu pasti tidak menghasilkan buah-buah yang indah gitu. Jadi kalau memang ternyata itu menjadi sebuah batu sandungan di keluarga, ya syukur-syukur bisa melampaui itu ya, bisa melampaui tadinya konflik berbeda dan segala macamnya. Tapi ketika kita sendiri menjalaninya kemudian lelah karena kok rasanya seneng sih, cuma berat.
gitu ya. Itu sebenarnya menjadi warning tersendiri. Oh iya ya, ada benernya juga ya ketika kita diajak untuk kalau cari pasangan ya kalau bisa yang seiman aja, sejalan, gitu sepadan. ya. Sepadan ya. Supaya apa? Tadi ini kita bicara soal menikah, semuanya itu kan anugerah Tuhan. Yang ingin Tuhan hasilkan dari anugerahnya Dia itu adalah damai sejahtera, cinta kasih, ya, kebersamaan, persekutuan yang utuh. Kalau ternyata hubungan kita justru melahirkan sesuatu yang sifatnya mencelakai, melukai, gitu ya. Bukan hanya melukai fisik, tapi melukai hati. Komunikasi kita dengan orang-orang yang sebelumnya nggak masalah dengan kita jadi bermasalah. Menurut saya itu jadi warning, apa yang perlu kita perbaiki, di mana sisi kita yang salah. Ya, kalau memang ternyata itu adalah karena iman, maka tadi ingat lagi, waktu kita berkomitmen beriman secara dewasa, secara mandiri, komitmennya apa? Ya, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu kita ingkari ya, tentu tidak sedikit yang terluka, gitu ya. Kalau menurut saya sih itu kita bisa melihat dari sisi itunya. Betul sekali. Ya weslah, baik, sepertinya jawabannya sudah tersedia lah ya. Memang kita sudah direkomendasi, disarankan, dan sesuai jalan itu bukan karena keketatan peraturan atau gimana, tapi emang untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk ketenangan diri sendiri, to avoid conflict, dan untuk kelancaran berlanjutan keluarga kita ke depannya. Dan mungkin satu lagi gitu ya, ketika kita bicara soal mencari pasangan yang seiman, ataupun tadi pertanyaannya kenapa harus seiman, kenapa nggak boleh kalau nggak seiman gitu ya. Ini bicara soal ketika nanti teman-teman atau teman-teman remaja, teman-teman pemuda ingin memikirkan sesuatu ke depan yang serius, perkara legalitas pun juga menjadi challenge tersendiri di negara kita. Ya, jadi itu perlu jadi pertimbangan juga bahwa ketika kita bersatu dengan keyakinan yang berbeda, maka harus ada effort yang lebih untuk kita lakukan untuk memperoleh legalitasnya. Begitu ya. Sekalipun mungkin ada jalan-jalan yang bisa kita lakukan, tetapi ya tadi perlu ada effort. Effortnya apa? Bisa jadi kita lebih banyak waktu yang harus kita berikan gitu ya. Prosesnya lebih panjang. Bahkan juga kok rasanya ribet, pengen nikah aja ribet gitu ya. Pengen punya pasangan aja ribet. Kok diperibet, kalau bisa gampang kenapa harus susah gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya sesuatu yang kalau saya sampaikan kepada teman-teman remaja, coba dipertimbangkan deh. Gitu ya. Karena ya tadi bicara soal pasangan apalagi iman itu bukan bicara soal masa kini doang. Bukan bicara soal kesenangan dan kebahagiaan masa kini, tapi bicara soal masa depan yang kita lakukan setiap harinya, setiap masa-masa sampai kita tahu bahwa oh iya, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan lewat hubungan kita. Gitu ya. Jadi pertanyaannya mau dibawa kemana hubungan kita? Ya dibawa kepada Tuhan. Gitu ya. Sesuai dengan kehendaknya apa enggak? Amin. Sesuai tujuannya apa enggak gitu Amin, sih. Amin. Jadi masih nih mau mencoba? Tidak. Udah ada kok yang seiman nih sekarang. Oh, udah ada ya. Setia dan baik. Oh, berarti yang lain pada galau dong karena Onel udah ada. Mungkin jangan. nanti Yunika yang akan available. Enggak ya. Silakan. Gitu. Baik. Oke, segini dulu pertanyaan yang yang udah kita jawab hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcastnya, mari kita tutup dalam doa. Oke, saya pimpin. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kelancaran dari podcast kita hari ini. Terima kasih atas pesan dan pelajaran yang dapat kami terima dan tanam di dalam hati agar untuk kedepannya jalan kami tidak salah atau menyimpang lagi ya Tuhan. Tuhan, jagalah kami dalam jalan yang benar, yakni jalan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terus menyembah-Mu dan mengikuti-Mu selalu dengan ketenangan hati dan damai sejahtera. Semoga bagi kami yang mencari pasangan dapat memiliki kebijakan untuk terus berjalan dengan yang seiman dan sepadan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Amin. Thank you teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget ya diisi di Google Form di description. Langsung aja. Kita free kok. Thank you. Dadah. Bye-bye.